Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Baik, sehat? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Semua kegiatan, aktivitas, target-target kita bisa kita kerjakan, bisa kita penuhi. Dan sekarang kita belajar sekilas tentang Al-Quran dalam aspek teks, terjemahan, dan tafsirnya. Nah, kita semua tentu tahu bahwa Al-Quran itu ada teks Arabnya atau teks aslinya, kemudian teks tersebut diterjemahkan, lalu kemudian ditafsirkan atau dijelaskan atau dikembangkan terjemahannya secara lebih luas. Nah, di sini kita akan lihat bagaimanakah teks, terjemah, dan tafsir itu berinteraksi. Nah, kita lihat di sini bahwa Al-Quran itu memiliki teks aslinya dalam bahasa Arab, kemudian teks tersebut diterjemahkan, penerjemahannya ada yang per kata, ada pula yang per ayat. Jadi ada terjemahan per kata, ada terjemahan per ayat. Nah, terjemahan ini kemudian diperluas dalam model tafsir, ya, atau perluasan, penjelasan dengan bahasa, dengan kata, kalimat yang lebih lengkap, yang lebih luas, yang lebih banyak memuat informasi-informasi dibandingkan dengan terjemahan, baik itu terjemahan per kata maupun terjemahan per ayat. Nah, inilah Al-Quran, satu kesatuan bahwa yang memiliki teks, memiliki terjemah, dan memiliki tafsir. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa terjemah dan tafsir ini bukanlah bahagian esensial dari Al-Quran. Dia hanya pelengkap, dia hanya penambah dari teks asli dalam bahasa Arab. Jadi inilah yang dimaksud Al-Quran, teks aslinya, sementara terjemahan, baik itu per kata, per ayat, maupun tafsirnya yang dimuat dalam berbagai macam buku tafsir, itu bukanlah bahagian dari Al-Quran. Jadi saya ulangi, tafsir dan terjemah bukanlah bahagian dari Al-Quran. Dia hanya melengkapi atau mendampingi teks asli dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran adalah teks asli dalam bahasa Arab. Nah, setelah memahami ini, kita dalam keseharian kita sadari atau tidak, kita akan temukan perbedaan-perbedaan. Nah, ada perbedaan dalam sisi penerjemahan, baik itu per kata maupun per ayat. Jadi banyak sekali terjemahan Al-Quran yang beredar sekarang di dunia ini. Apalagi dengan teknologi, bantuan teknologi informasi, kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa tahu beragam jenis terjemahan Al-Quran. Ada yang sama, ada pula yang berbeda. Perbedaannya pun ada yang sedikit, ada yang besar, atau ada yang banyak. Nah, begitu pula dengan kitab tafsir. Jadi kitab tafsir ini puluhan, bahkan mungkin ratusan kitab tafsir telah ditulis, telah disusun oleh ulama sejak masa 100-200 tahun Hijriah setelah Nabi wafat sampai di era sekarang. Nah, seluruhnya ini, tafsir dan terjemah ini, itu secara alamiah memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, yang tidak banyak orang Muslim, orang Islam ketahui bahwa teks Al-Quran dalam bahasa Arab pun ada perbedaan-perbedaan. Jadi sekali lagi, teks Al-Quran itu yang dalam bahasa Arab pun ada perbedaan-perbedaan atau ada versi-versi. Jadi tidak hanya satu versi, tapi ada paling sedikit 2 versi, 3 versi, 4 dan seterusnya dari teks Al-Quran yang berbahasa Arab. Ini kita bisa lihat karena ada variasi, ada versi bacaan-bacaan. Jadi tidak hanya satu model qiraat atau tidak hanya satu model bacaan. Nah, bacaan ini kemudian mempengaruhi atau implikasinya adalah mempengaruhi teks, penulisan teks itu sendiri. Ya, ini yang perlu kita sadari bahwa ada perbedaan di dalam penerjemahan maupun tafsir Al-Quran, tetapi perbedaan itu tidak hanya di sisi penerjemahan dan tafsir, juga dari sisi teks. Ada beberapa variasi teks Al-Quran. Nah, tentu saja variasi teks ini tidak banyak diketahui oleh orang Islam yang awam. Hanya mereka saja yang belajar Al-Quran secara khusus, secara mendalam, yang mempelajari ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, yang tahu bahwa ada perbedaan atau ada variasi teks Al-Quran. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini, perbedaan teks, perbedaan penerjemahan baik per kata maupun per ayat, dan perbedaan tafsir atas satu ayat, satu kata, atau satu keseluruhan Al-Quran.
Nah, sikap kita terbagi dua. Ada yang mengingkari, ada yang mengenal. Apa maksudnya? Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa kita sikapi dengan pengingkaran. Jadi pengingkaran itu maksudnya adalah kita mengikuti satu tafsiran kemudian mengingkari atau menyalahkan tafsiran yang lain. Atau kita bisa mengakui satu terjemahan kemudian mengingkari terjemahan-terjemahan yang lain. Begitu pula dari sisi teks, kita bisa mengakui satu teks atau satu variasi Al-Quran, kemudian mengingkari variasi atau versi Al-Quran yang lain. Nah, sikap kedua atau sikap yang lain, di sisi yang lain adalah kita berusaha untuk mengenal perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca terjemahan Al-Quran, kita berusaha mengenali terjemahan si A, si B, si C, dan seterusnya. Terjemahan ulama A, ulama B, dan seterusnya. Begitu pula dengan kitab tafsir yang jumlahnya mungkin ratusan sudah ditulis. Nah, kita mengenali seluruh tafsir-tafsir tersebut atau sesuai dengan kemampuan kita sehingga kita boleh saja mengikuti memegang satu pendapat atau satu penafsiran atau satu terjemahan, tetapi ketika kita bertemu dengan penafsiran yang lain, bertemu dengan penerjemahan yang lain, kita mengenal mengapa ditafsirkan atau diterjemahkan seperti itu. Mengapa penulis, pengarang menerjemahkan, menafsirkan satu ayat tertentu yang berbeda dengan terjemahan dan penafsiran yang lain. Sehingga kita tidak saling serang, kita tidak saling mengingkari, kita tidak saling berhadap-hadapan, tetapi kita saling mengenal. Kemudian dari pengenalan itu kita bisa mendapatkan titik-titik temu bahwa perbedaan itu suatu fitrah, suatu hal yang alamiah, suatu hal yang wajar. Kita berbeda karena kita tahu bahwa perbedaan tersebut sumbernya dari ini, dan ini. Nah, ini sekilas atau sepintas tentang perbedaan-perbedaan baik dari sisi tafsir, dari sisi terjemah, dan dari sisi teks Al-Quran. Tentu mungkin ada yang penasaran bagaimana sih perbedaan atau variasi teks Al-Quran itu. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bikin video untuk ini. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, sudah menekan tombol like dan juga sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan rasa cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cinta kasih tersebut Anda salurkan kepada seluruh semesta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.